Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, yang baru gabung bersama dengan kami hari ini dalam ibadah online. Saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Mari kita tetap menganggap ibadah kita seperti ibadah yang sejati, tetap membawa hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mengundang kita naikkan doa syukur saudara kepada Tuhan. Minta syukur buat kebaikan Tuhan yang besar yang memelihara saya dan saudara hingga saat hari ini. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar ya Bapa. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau begitu memperhatikan setiap langkah kemana kami pergi hingga saat hari ini. Engkau baik ya Bapa, haleluya. Haleluya. Kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan malam hari ini. Kita naikkan apa yang terbaik yang akan kita berikan kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami ya Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan agar semua rencana-Mu digenapi. Mari kita angkat pujian ini. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan mulialah, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami, pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kita angkat pujian ini dimanapun saudara berada. Saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami ya Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan
ajaib jalan-Mu. Pimpin kami ya Bapa, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan. Dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu Bapa, sebab nama-Mu ajaib, nama-Mu dahsyat Bapa. Yesus, Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib, Engkau ajaib ya Bapa. Perbuatan-Mu Tuhan, haleluya. Nama-Mu yang kami sembah, nama-Mu yang kami agungkan, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, ajaib perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu Bapa. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Yesus. Agung karya-Mu Yesus, agung karya-Mu Bapa. Kami bersyukur buat kasih-Mu, Engkau Allah yang memelihara kami, Engkau Allah yang menjaga kami Tuhan. Glory, haleluya, glory, haleluya. Yesus, kami perlu jamahan-Mu Tuhan, kami perlu jamahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami menghitung hari-hari kami Tuhan. Ajar kami Tuhan ketika kami menjalankan aktivitas kami. Ampuni kami ketika kami mengandalkan kekuatan kami. Ampuni kami Tuhan jika merasa diri kami hebat. Ampuni kami. Kami hari ini membawa hidup kami. Kami membutuhkan Engkau. Engkau Allah yang membebaskan kami. Engkau Allah yang merindukan kami ada. Engkau Allah yang merindukan kami kembali mencari hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Ajar kami ya Bapa. Haleluya Tuhan. Beri angkat tangan saudara. Katakan pada Tuhan, ajar saya Bapa hari ini. Ajar saya mau kembali ke jalan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari,
agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami ya Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan, agar semua rencanamu digenapi. Katakan mulialah, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur ya Bapa buat karya Tuhan. Seminta Bapak Gembala akan bawa kita beribadah kita hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Jikalau sampai pagi hari ini Tuhan kami masih menikmati udara yang segar, itu semua karena anugerah dan cinta kasih-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami yang sudah berkumpul mungkin secara berkelompok atau sendiri-sendiri Tuhan, yang akan mengikuti ibadah secara online. Mari Tuhan, kiranya Engkau taruh hati yang betul-betul rindu dan haus akan persekutuan bersama dengan Engkau Tuhan, sehingga kami bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang akan kami dapati di dalam pujian penyembahan kami, bahkan di dalam firman-Mu kami akan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, jalannya ibadah online kami pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya, kiranya Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami masing-masing di tempat tinggal kami, sehingga kami akan menikmati hadirat-Mu, urapan-Mu, dan berkat-berkat yang luar biasa kami akan terima setelah ibadah ini selesai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan demikian Tuhan, kami membuka dan menghabiskan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, saya ajak kita untuk bangkit dan serukan nama Tuhan Yesus kita pagi hari ini. Dimanapun saudara berada, mari kita bersukacita membangkitkan semangat kita hari ini. Kita akan satu pujian, bangkit serukan nama Yesus. Haleluya.
bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. 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 Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Nama Yesus di atas segala-galanya hari ini. Luar biasa, kita harus bangkitkan roh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun saudara berada, kita harus bangkit serukan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Musuh-musuh kita dimanapun, Tuhan gagalkan hanya dalam nama Yesus. Iblis dimanapun, kita hanya patahkan dalam nama Yesus. Dan pagi hari ini, saya rasa kita semua penuh dengan sukacita. Baik, puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman hari ini. Mari persiapkan Alkitab kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan sambut dengan pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Biarlah kita semakin hari tambah mengasihi Tuhan. Dia adalah Allah yang memelihara saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Dia Allah yang mau mengasihi saudara. Haleluya Tuhan. Mari katakan dengan iman saudara, katakan Aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan
Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita nyatakan iman saudara. Haleluya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat hari ini yang hari luar biasa. Tuhan memanggil kami di tempat kami masing-masing, di kos-kosan kami masing-masing, bahkan di mana saja mungkin kami berkelompok Tuhan. Satu tujuan kami adalah mengasihi Engkau, sebab Engkau Allah yang mengasihi kami hingga saat ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu Bapa mendengarkan firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Urapi hati-hati kami Tuhan, hati yang mau rindu untuk mendengar Tuhan. Tujuan hidup kami hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Selidiki hati kami, mampukan kami agar kami fokus mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat firman hari ini, Tuhan urapi dengan kuasa-Mu, kata-kata hikmat turun dari kuasa Roh-Mu yang kudus, penuhi hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan kami boleh diberkati dan diperbarui hidup kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami dengan sukacita menyambut firman-Mu, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Sidang Jemaat yang sekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Bapak Ibu juga yang di rumah silakan ambil Alkitabnya dan bersama dengan saya dari tempat ini untuk kita buka dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-15. Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Itulah firman Tuhan yang kita akan sama-sama bacakan dan kita renungkan pada pagi hari ini. Kalau kita sudah menemukan Injil Lukas 15 ayat 11 sampai dengan ayat 24, saya akan bacakan buat kita semua. Bapak Ibu silakan disimak ayat demi ayat dan diresapi, dihayati setiap kebenaran firman Tuhan ini. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta milik itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang
untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadi kalau aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapaknya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku telah mati, menjadi hidup kembali. Ia telah hilang, didapat kembali, maka mulailah mereka bersuka ria. Saudara, berbicara tentang anak yang terhilang ini tidak asing lagi buat kita. Yang sering dikotbahkan di mana-mana. Bahkan yang namanya orang Kristen pasti mengikuti alur cerita tentang anak yang terhilang. Ketika ini disampaikan juga di khotbah-khotbah anak sekolah minggu, paling hafal tentang jalannya cerita tentang anak yang terhilang. Tetapi kadang-kala kita tidak memahami makna rohani tentang anak yang terhilang ini. Kita hanya membaca sebuah cerita seolah-olah itu hanya sebuah dongeng. Kadang-kala kita hanya baca itu hanya sebuah cerita. Tetapi ini sebuah perumpamaan buat kita sebagai anak Tuhan pagi hari ini. Berbicara tentang anak yang terhilang. Dalam pemberitaan firman Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan berbicara tentang kembali ke jalan yang benar pagi hari ini. Kembali kepada jalan yang benar. Ada sebuah keluarga yang bahagia, terdiri dari 2 orang anak. Memang tidak disebutkan namanya dalam kebenaran firman Tuhan, tetapi itu hanya disebutkan yang sulung dan yang bungsu. Singkat cerita, pada suatu hari seorang anak yang bungsu datang kepada bapa dan meminta warisan kepada bapaknya. Bapa, berikan apa yang menjadi hakku, kata anak itu. Saudara, kalau kita tradisi ketimuran Bapak Ibu, orang tua itu masih hidup dan kita sudah mulai ributkan tentang warisan, itu termasuk kategori anak yang kurang ajar. Seolah-olah kita memaksa orang tua kita cepat mati dan kita mendapatkan warisan. Tetapi seorang anak ini, saudaraku, ketika dia tidak pergi ke negeri jauh pun, dia sudah mendapatkan bagiannya. Dia mendapatkan kebahagiaan dari ayahnya, saudara. Tetapi ketika suatu saat anak ini datang kepada bapaknya dan meminta apa yang menjadi bagiannya. Kata yang bungsu ayat 12, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Dia menuntut haknya kepada ayahnya. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Ketika mendapatkan harta benda, saudara, yang dia dapatkan itu, dia menjual apa yang menjadi miliknya, saudara. Dia pergi ke negeri yang jauh, tujuannya bukan untuk berbisnis, bukan untuk memutar modal itu supaya modal itu semakin banyak. Tetapi ayat 13 jelas sekali, dia pergi ke negeri yang jauh, tujuannya jelas, untuk menghabiskan hartanya di sana, untuk hidup berfoya-foya di sana, untuk melakukan dosa pesta seks bebas di sana dan lain sebagainya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ayat 13 jelas. Beberapa hari kemudian, negeri di mana ia berada di situ dilanda sebuah kelaparan yang hebat. Sehingga anak yang bungsu ini sudah kehabisan segala-galanya. Sudah kehabisan harta benda, saudara, dan tinggal hidup sebatang kara. Dulu ketika dia masih punya, namanya dia hidup berpesta pora, berfoya-foya, pasti banyak sahabat. Ketika ada uang
pasti banyak teman, pasti banyak orang yang kenal dengan kita. Tetapi segala sesuatu telah hilang, saudara, maka satu persatu akan meninggalkan kita. Demikian pula yang terjadi dengan anak yang bungsu ini, saudara. Bahkan untuk makan saja pun dikatakan dalam firman Tuhan, dia tidak layak untuk mendapatkan. Bahkan makanan babi, ampas sisa makanan babi itu, saudara, untuk mengisi perutnya yang lapar, saudara, itu pun tidak diberikan. Wah, luar biasa. Padahal, saudara, ketika dia tinggal di rumah ayahnya, segala kenikmatan, kemewahan, kebahagiaan ia dapatkan dari ayahnya. Tetapi berbeda ketika dia meninggalkan rumah ayahnya, ketika dia meninggalkan rumah bapaknya dan pergi ke negeri yang jauh. Di sana dia mendapatkan sebuah penderitaan yang luar biasa. Dia melakukan dosa yang besar, dia melakukan sebuah kebejatan yang sangat besar di hadapan bapaknya di surga. Dan apa yang terjadi? Di sana ia mengalami sebuah penderitaan. Konsekuensi ketika kita jauh daripada Tuhan pasti penderitaan. Bukan berarti ketika tinggalkan Tuhan hidup kita semakin baik, saudara. Saya katakan, orang yang dekat dengan Tuhan saja mengalami penderitaan, mengalami cobaan, mengalami ujian. Itu yang dekat dengan Tuhan. Apalagi kita yang jauh daripada Tuhan, lebih parah penderitaan yang kita alami. Maka saya katakan hari ini, kembali ke jalan yang benar. Ayatnya selanjutnya apa yang terjadi, saudara? Ayatnya yang ke-17 saya akan bacakan buat kita. Kita loncat di ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Yang pertama yang saya mau sampaikan, kembali ke jalan yang benar yang kita harus lakukan pagi hari ini, yaitu sadar dengan sebuah keadaan dan datang kepada Tuhan. Anak ini tahu diri, saudara. Ayat 17 lalu dia berkata, ia menyadari keadaannya. Karena dia tahu, dia mengingat masa lalu ketika dia bersama dengan ayahnya. Dia berkata, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan. Dia sadar diri bahwa di rumah bapaknya di sana ada begitu banyak kelimpahan, ada begitu persediaan makanan yang berlimpah-limpah. Orang-orang upahan bapaknya yang bekerja di rumah bapaknya menikmati sebuah kenikmatan yang luar biasa. Tetapi aku di negeri orang mengalami sebuah penderitaan. Sehingga pada saat itu, saudara, ayat 17 jelas sekali. Dia sadar dengan keadaannya, dia datang kepada Bapa, dia kembali kepada Bapa. Saudaraku, ketika kita menyadari sebuah keadaan hidup kita, kita sudah mulai jauh daripada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Manusia itu diperlengkapi oleh Tuhan yang namanya hati nurani, di mana Roh Kudus itu bekerja di dalam. Hati nurani itu hanya ditempati oleh yang namanya Roh Kudus. Selalu mengingatkan kita, selalu menyadarkan kita apa yang kita sudah lakukan. Ketika kita melakukan dosa, kadang Roh Kudus berbicara dan berkata, itu dosa, itu melanggar perintah Tuhan, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sadar dan kembali kepada Tuhan. Banyak orang ketika melakukan sesuatu dan tidak sadar dan tidak mau berubah, kita kalah dengan yang namanya keledai. Saudara, seringkali keledai itu dijuluki binatang bodoh. Pepatah mengatakan sebodoh-bodohnya seekor keledai tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Manusia dengan binatang itu berbeda. Kita diperlengkapi Tuhan dengan hikmat. Kalau binatang tidak, saudara. Ketika kita tahu bahwa itu kita sudah berjalan jauh daripada Tuhan, dan kita tidak sadar dan tidak mengambil satu langkah untuk kembali kepada Tuhan, sebelum terlambat, saudara. Sadar. Ada seorang ayah ketika dia menasihati anaknya yang begitu menyakiti hati orang tua, dengan air mata seorang bapak yang berkata, anakku berubahlah, bahwa apa yang kau lakukan hari itu benar-benar tidak bermanfaat untuk masa depan. Lakukan sesuatu yang bermanfaat. Bapak ini, saudara, selalu menyadarkan anaknya.
Dia selalu membawa ke dalam doa supaya anak ini berubah. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Anak ini tetap melakukan hal yang sama. Tapi doa dari orang tua mengubah sebuah keadaan anak ini. Dan pada suatu saat anak ini menyadari perbuatannya, dari orang yang melakukan dosa, pesta pora, kemabukan, seks bebas, dan dia terpanggil untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Ketika engkau menyadari perbuatanmu, Allah tidak melihat masa lalumu. Tuhan tidak melihat seberapa bejat yang engkau lakukan di masa lalu. Tuhan tidak melihat seberapa parah dosa yang engkau lakukan di masa lalu. Tetapi Allah melihatmu pada saat engkau mengambil sebuah langkah kecil untuk memulai sebuah kehidupan yang baru dalam Tuhan. Anak bungsu ini, saudara, ayat 17 jelas. Ketika dia menyadari keadaannya, dia melihat masa lalu ketika dia bersama dengan ayahnya, bahwa di rumah bapaknya berkelimpahan makanan. Orang-orang upahan sana menikmati sesuatu yang luar biasa dari bapaknya. Kenapa aku di sini makan saja susah, mengalami penderitaan yang luar biasa? Ketika itu dia menyadari keadaannya, dia kembali kepada bapaknya, saudara. Haleluya. Saya juga menghimbau kita jemaat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Ketika hari ini engkau sudah mulai jauh daripada Tuhan, engkau mulai menikmati yang namanya dosa. Ketika engkau dinasihati lewat kebenaran firman Tuhan, dikotbahkan mengenai pertobatan, mengenai dosa, hari ini saya mau katakan, sadar sebelum terlambat, kembali kepada jalan yang benar dan datang kepada Tuhan. Jangan sekali-kali engkau berlarut-larut dalam dosa. Kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Mungkin engkau berkata, usiaku Tuhan, saya masih muda. Tunggu dulu, nanti ketika usia saya sudah mendekati kepala 4, kepala 5, baru saya bertobat. Iya, kalau Tuhan katakan 40 tahun baru saya, 50 tahun baru saya panggil, oke. Tapi kalau Tuhan memanggil kita tidak lihat usia, kita boleh menikmati dosa dan saat itu Tuhan panggil kita, celaka, saudara. Oleh karena itu pagi hari ini, sadarlah dengan keadaan. Kembalilah kepada jalan yang benar. Bertobatlah seperti seorang anak bungsu ini. Dia mengambil satu langkah kecil, tapi memberi sebuah dampak yang besar dalam kehidupannya. Dengan kesadaran itulah membawa dia kembali kepada bapaknya yang di surga, kembali kepada ayahnya. Tetapi di dalam ayat 18 jelas, saudaraku, kembali ke jalan yang benar. Yang pertama, menyadari keadaan. Setelah kita menyadari keadaan, ayat 18 jelas dikatakan, aku akan bangkit pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak lagi layak disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Yang kedua, mengambil sadar dengan keadaan. Kedua, mengambil sebuah keputusan. Keputusan yang ke-18 jelas, saudaraku. Bukan saja dia sadar dan tidak mengambil sebuah keputusan. 18, ketika dia menyadari dirinya bahwa dia telah jauh daripada bapaknya, dia telah melakukan begitu banyak dosa yang membuat dia menderita, yang membuat dia merasakan sesuatu yang luar biasa. Ayat 18 jelas, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata, aku telah berdosa kepada surga dan terhadap Bapa. Keputusan, saudara. Dan keputusan ini adalah keputusan yang berani mengakui kesalahan dan dosa. Keputusan yang 18 jelas, dia bangkit, saudara, dan dia kembali kepada bapaknya. Tetapi dia sudah menyusun kata-kata puitis yang luar biasa. Ketika nanti aku bertemu dengan bapakku, aku akan berkata, Bapa, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Jelas, lihat. Dan kedua, Bapak, aku tidak lagi layak disebut anak Bapa. Dia tahu dirinya, saudara, bahwa sudah ia meninggalkan bapaknya. Dan yang ketiga dikatakan,
Bapa jadikan aku menjadi salah seorang bagian dari orang upahan Bapa. Mengakui, saudara. Ketika dia mengambil sebuah keputusan yang berani. Dia mengambil sebuah keputusan dan mengakui akan kesalahan. Hari ini, saudara, ambil sebuah keputusan sebelum terlambat. Ambil sebuah keputusan yang tepat. Keputusan hanya satu. Datang kepada Tuhan dan akui semua apa yang engkau lakukan. Jelas dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 jelas firman Tuhan kata, jikalau kita mengakui dosa kita, setia dan adil, Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari setiap kejahatan kita. Akui itu di hadapan Tuhan. Anak ini Bapak, dia tahu diri, saudara. Dia tahu diri. Sehingga dia pada saat itu mengambil sebuah keputusan yang tepat sekali. Walaupun aku nanti pergi kepada Bapa, aku akui itu aku sudah berdosa. Aku berdosa kepada surga dan aku berdosa kepada Bapa. Satu keberanian, keputusan yang penuh dengan keberanian, mengakui akan kesalahan. Ini perlu juga kita meneladani dari seorang anak bungsu yang terhilang. Maukah kita mengakui, saudara? Mengambil sebuah keputusan, memang mengakui itu perlu keberanian. Karena ketika kita mengakui dosa, banyak orang yang akan menghakimi kita. Banyak orang mulai, walaupun kita sudah berubah, manusia begitu ya. Allah tidak pernah melihat masa lalu kita, tapi kadangkala manusia selalu melihat masa lalu kita. Saya kadangkala berpikir, ini manusia mau menjadi Tuhan. Tuhan saja melupakan masa lalu kita dan tidak mengungkit-ungkit masa lalu kita ketika kita datang mengaku itu di hadapan Tuhan. Tapi kadangkala manusia berbeda, saudara ya. Yang diungkit itu masa lalu. Bukankah si A dulu itu pemabuk? Bukankah si B itu pencina? Bukankah si C itu penjudi dan lain sebagainya? Ambil keputusan pagi hari ini sebelum terlambat. Datang kepada Bapa. Akui itu di hadapan Bapa. Akui dosamu dan berubahlah. Ketika mengakui, harus ada tindakan untuk berubah. Itu yang paling tepat. Kembali ke jalan yang benar. Ketika kita mengakui, saudara, dan kita berubah, wah, luar biasa. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kita hidup, pasti ada rencana Tuhan. Bukankah kita ini orang berdosa, Bapak Ibu? Bukankah kita ini orang yang telah melakukan kebejatan? Kalau kita hitung setiap detik, setiap menit, setiap jam, satu hari itu kalau kita kalkulasi dosa kita tidak bisa dihitung, saudara. Dan ketika Allah masih memberikan kesempatan buat kita, ada rencana Tuhan agar kita mau berubah. Orang yang tidak mau berubah bukan berarti dia tidak mau berubah, tetapi orang yang tidak mau berubah itu sebuah pilihan untuk tidak mau berubah. Anak bungsu ini, ketika dia datang kepada Bapa, bukan saja mengambil keputusan, tetapi dia mau merubah keadaan. Dan yang ketiga, saudaraku, bukan saja saudaraku menyadari keadaannya, yang kedua mengambil keputusan untuk datang kepada Bapa. Ayat selanjutnya dikatakan, ayatnya yang ke-21 saya bacakan buat kita. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin itu pada jarinya, sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun sambil dia, dan marilah kita makan bersukacita. Sebab anakku telah mati menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan dapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saudaraku, kalau kita baca di dalam ayat yang 19, saya akan bacakan sebelumnya. Aku ketika anak ini mengakui kesalahannya, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa.
Jadi kalau aku sebagai salah seorang upahan bapa, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Perhatikan 20. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, ada satu hal yang mau saya sampaikan tentang tradisi orang Yahudi sampai hari ini masih berlaku. Apabila seorang bapak itu berlari, saudara, tradisi orang Yahudi itu artinya memalukan sekali. Apabila seorang bapak berlari, itu tradisi orang Yahudi yang sampai hari ini berlaku. Itu artinya mempermalukan dirinya sendiri. Jadi kalau orang Yahudi itu walaupun hujan besar, saudara, untuk menghindari hujan, mereka tidak pernah berlari. Hujan besar tetapi jalan mereka jalan seperti biasa. Kalau mereka berlari Bapak Ibu, itu artinya memalukan sekali. Jadi kalau Bapak Ibu orang Asia pergi ke Israel, tiba-tiba di sana ada hujan dan Bapak Ibu menghindari hujan sambil berlari, maka orang Yahudi akan menertawakan kita. Karena itu sesuatu yang memalukan. Orang Yahudi berbeda sampai hari ini. Itu tradisi yang mereka jaga. Bagaimanapun seorang laki-laki dilarang sekali untuk berlari. Tetapi saudaraku, bapak ini ketika dia lihat anaknya dari jauh, dia mengambil sebuah inisiatif dengan kasih. Ketika tahu bahwa itu anaknya yang si bungsu yang telah hilang dan sekarang diketemukan kembali, dia kembali kepada bapaknya. Apa yang terjadi? Siapakah yang mengambil sebuah inisiatif untuk pergi mendapatkan anak bungsu itu? Apakah anak yang berlari mendapatkan bapaknya? Tidak. Anak ini tahu diri bahwa dia sudah melakukan sesuatu yang jahat di mata bapaknya. Tetapi bapaknya ini, saudaraku, bukan rupanya selama ini. Bukan saja anak yang rindu kepada bapak, tetapi bapak begitu rindu kepada anaknya supaya anaknya itu kembali. Dan ketika anak itu kembali, saudara, bapak ini menerimanya sambil berlari mendapatkan anaknya. Dia rela mempermalukan dirinya walaupun itu aturan orang Yahudi itu adalah sesuatu yang memalukan, tetapi dia tidak peduli itu, saudara. Tapi dia datangi anaknya sambil berlari, merangkul, mencium. Dan apa dikatakan oleh firman Tuhan, disuruh pelayan-pelayannya itu, ambilkan cincin, kenakan pada jarinya, ambilkan sepatu yang bagus, kenakan pada kakinya, ambilkan jubah itu dan pakaikan. Karena ketika dia ketemu bapaknya, keadaannya sudah berubah. Dia sudah kurus, kering, saudara. Dia sudah berubah. Pakaiannya mulai compang-camping, saudara. Tetapi dengan belas kasih Bapa, ia menerima seburuk apapun anaknya, dia tetap menerima apa adanya. Saya mau katakan pagi hari ini yang ketiga, kembali ke jalan yang benar. Karena Bapa, kasih Bapa selalu menantikan kita. Bapamu sedang merentangkan tangannya dan berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagi. Bapa itu selalu merindukan kita yang terhilang untuk kembali kepada Bapa kita. Dia menanti dengan kasih sayang. Dia ingin merangkul kita dengan kasih sayang, dengan penuh kehangatan dan cinta pagi hari ini. Oleh karena itu pagi hari ini Bapa sedang menunggu dan menanti dengan kasih. Seorang anak ini mendapatkan sebuah kehangatan, saudara. Dia mendapatkan sebuah cinta yang selama ini hilang oleh karena perbuatannya sendiri. Dia mendapatkan sebuah kebahagiaan yang selama ini, saudara, karena kesalahannya sendiri hilang dalam dirinya. Tapi ketika dia datang kepada Bapa, dia mendapatkan itu semuanya. Bapa kita di surga luar biasa sedang merindukan kita, saudara. Bukan anak saja yang rindu sama Bapa, tapi Bapa juga rindu dengan anak. Saya ingat kalau ketika kita mengalami sesuatu dan kita coba hubungi orang tua kita yang jauh dari kita. Orang tua itu apalagi kita dalam keadaan sakit, mereka mungkin menangis, saudara. Mereka mungkin berdoa di sana karena begitu mereka mencurahkan kasih sayang terhadap kita. Firman Tuhan katakan kalau Bapa di dunia saja yang jahat tahu beri yang terbaik bagi anaknya, apalagi Bapamu yang di surga, Bapa yang terbaik memberikan yang terbaik buat anak-anak.
3 hal ini yang saya sampaikan pagi hari ini. Biarlah ini memberkati kita semua. Kembalilah ke jalan yang benar. Yang pertama, sadar dengan keadaanmu, sadar dengan perbuatanmu, tinggalkan itu dan datang kepada Tuhan. Yang kedua, ambil sebuah keputusan yang tepat untuk mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Akui itu. Dan yang ketiga, Bapa menanti kita dengan penuh kasih sayang. 3 hal ini, biarlah ini memberkati kita. Jangan berlarut-larut dalam kenikmatan dunia, kenikmatan dosa. Kenikmatan itu hanya sesaat. Tapi kalau kita tidak mau kembali kepada Bapa, pilihan ada 2, surga atau neraka. Pilihan itu ada di tangan Bapak Ibu semua. 3 hal ini kiranya memberkati kita semua pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa buat kami. Perumpamaan tentang anak yang terhilang. Ketika dia menyadari keadaannya, mengambil keputusan, datang kepada Bapa dan mengakui setiap perbuatan. Bapa menerima dia dengan penuh kasih sayang. Kami sidang jemaat-Mu, ajari kami, kalau kami selama ini sudah mulai jauh daripada Tuhan, lebih mengutamakan kenikmatan dunia, lebih mencintai dosa ketimbang mencintai kebenaran. Roh Kudus, ingatkan kami, sadarkan kami, agar kami boleh kembali kepada jalan yang benar. Karena kami tahu kasih Bapa begitu luar biasa, menunggu dan menanti kami. Ajari kami Bapa, kalau ada sidang jemaat-Mu yang mengeraskan hatinya untuk tidak meninggalkan akan keduniawiannya Bapa, kedagingannya, Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Ubah dia agar dia berubah Tuhan, sehingga dia boleh menyerahkan hidupnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Hamba yang sudah menyampaikan dan jemaat-Mu yang sudah mendengarkan, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan pagi hari. Di dalam nama Yesus firman Allah yang hidup, kami sudah mendengarkan kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman hari ini. Biarlah dapat mengubah hati, pikiran kita, saya dan saudara, dimanapun saudara berada. Mari lakukan firman Tuhan, maka saudara akan berbuah dimanapun Tuhan menempatkan saudara hari ini dan selama-lamanya. Kita akan memberikan setiap persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita memberi, mari naikkan doa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman-Mu. Tolong kami ya Bapa, biarlah kami bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kami juga mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai, Tuhan terus memberkati pelayanan hamba-Mu. Kiranya di mana saja ia berada, berkat Tuhan selalu menyertai ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan setiap persembahan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Mungkin kami akan kirim via GoPay dan bahkan via bank dan sebagainya. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk memberi dengan sukacita. Sebab Tuhan mengasihi setiap kami yang memberi dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian. Berkat anak cucu, begitu besar kasih Allah pada dunia ini. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya
pasti tidak akan meminta-minta. Kenapa saudara? Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah memberikan persembahan kita dan akan dipakai untuk lebaran pekerjaan Tuhan. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan satu pujian, ku tahu Bapa peliharaku. Sebab Allah kita yang memelihara hidup kita dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan, haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik, Dia baik bagiku. Bapak Gembala akan menutup ibadah kita hari ini. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik bagi kami semua. Walaupun kami melewati badai dan cobaan hidup ini bertubi-tubi Tuhan, tapi kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau selalu ada bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam rangkaian ibadah kami Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan, sampai akan berakhir, Tuhan sudah menyertai dan memberkati Tuhan. Namun sebelum kami mengakhirinya Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu yang saat ini Tuhan Engkau tahu setiap permasalahan yang mereka hadapi Tuhan. Yang sementara bergumul tentang ekonomi di dalam rumah tangga mereka Tuhan. Mari Tuhan Engkau ada bagi mereka. Cukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan Bapa. Sehingga Tuhan setiap rumah tangga akan merasakan pertolongan-Mu, akan merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Buat yang anak-anak muda yang masih bekerja juga Tuhan akan menyertai dan memberkati setiap pekerjaan mereka. Apapun jenis pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Anak-anak kami yang masih duduk di bangku pendidikan, yang sampai saat ini karena situasi mereka belum bisa mengikuti pelajaran secara langsung dan harus mengikutinya secara online Tuhan. Tapi Tuhan berikan kemampuan, kecerdasan sehingga mereka bisa mengikutinya, sehingga mereka bisa menyelesaikan setiap soal
yang diberikan oleh guru-guru mereka Bapa. Segala kebutuhan mereka, uang sekolah, segala kebutuhan akan uang makan minum sehari-hari, biaya kos-kosan dan lain-lainnya, Tuhan cukupkan semuanya Bapa. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini sementara Tuhan mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, demam, batuk, pilek Tuhan. Kiranya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Dan jika ada di antara mereka yang terpapar COVID-19, mari Tuhan, kiranya kekuatan baru yang daripada Engkau berlaku atas mereka Bapa. Kesembuhan yang daripada Engkau turun atas mereka sehingga mereka akan disembuhkan Bapa. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan anak-anak-Mu yang sementara berduka juga. Tuhan hiburkan mereka, kuatkan mereka sehingga mereka tetap teguh di dalam Engkau dan tetap setia mengiring Engkau juga Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan, menyerahkan pemerintahan kami yang sementara berupaya terus untuk menekan angka penyebaran COVID di negara kami, di kota kami, di provinsi kami. Kiranya Tuhan akan memberikan kemampuan kepada mereka. Strategi apapun yang dipakai Tuhan, mari Tuhan Engkau tolong mereka Bapa. Dan khususnya vaksin yang sementara dilangsungkan Tuhan, baik di kota-kota sampai di pelosok-pelosok Tuhan. Berikan pemahaman kepada setiap orang, setiap masyarakat, agar mereka memahami manfaatnya divaksin dan mereka mau datang dengan sukarela menyerahkan diri mereka untuk divaksin, sehingga dengan demikian Tuhan, angka penyebaran COVID akan mulai berkurang dan segala sesuatu bisa akan kembali berjalan dengan normal Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami berdoa Tuhan, menyerahkan anak-anak-Mu yang sedang berulang tahun pada minggu-minggu ini Tuhan, mulai dari Senin sampai Sabtu dan Minggu Tuhan. Kiranya umur panjang yang daripada Engkau Tuhan, berkat damai sejahtera, kekuatan dan berkat-berkat yang lain Tuhan tercurah atas mereka. Bahkan masa depan yang cerah Tuhan karuniakan kepada mereka semua Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami bersyukur pula Tuhan buat pertolongan-Mu yang sudah berlaku buat salah satu keluarga kami, satu anggota jemaat kami yang baru melahirkan. Kiranya anak mereka yang Tuhan sudah karuniakan akan dapat bertumbuh dengan baik Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan kegiatan kami sepanjang minggu ini, rutinitas kami Bapak, sertai dan memberkati sehingga semuanya akan berjalan dengan baik. Berkat Tuhan akan mengalir mengikuti setiap usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu Bapa. Dan kegiatan kerohanian kami yang sampai saat ini kami masih menjalankannya secara online Tuhan, karena PPKM yang masih berlanjut sampai tanggal 8 Agustus. Kiranya Tuhan akan menolong kami sehingga kami tetap antusias walaupun kegiatan kami masih secara online Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar jika di akhir kebaktian ini Tuhan, di akhir ibadah kami, anak-anak-Mu ada yang melanjutkan segala rutinitas mereka, aktivitas mereka, Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian yang sementara berada di tempat tinggal masing-masing, angkatlah tangan-Mu pada saat ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan Roh yang Kudus akan tetap menyertai kita sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang saya mau dapat sampaikan buat kita semua. Ya, pertama kami sampaikan bahwa kegiatan ibadah kita masih tunduk pada peraturan pemerintah yang ditetapkan di kota kita, bahwa PPKM masih berlanjut sampai tanggal 8 Agustus. Oleh sebab itu, kegiatan kita secara berjemaat akan kembali dilangsungkan setelah tanggal 8 Agustus. Karena kami sudah mencoba menghubungi pihak hotel juga, kesepakatan yang ditetapkan pemerintah itu yang ditaati atau dituruti. Baik Bapak Ibu, kami juga ucapkan selamat buat keluarga Bapak Jeffrey Manalu yang sudah dikaruniai seorang anak
bagi keluarga ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga ucapkan buat yang berulang tahun pada minggu ini, kiranya umur panjang, berkat Tuhan, bahkan masa depan yang cerah Tuhan karuniakan kepada saudara-saudara sekalian. Ya, ini yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom.